Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Bu Ila akan membahas mata pelajaran matematika minat tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial part yang kedua. Minggu lalu saya sudah membahas tentang bentuk-bentuk persamaan eksponensial part yang pertama, dan hari ini saya akan membahas part yang kedua. Oke, langsung saja kita ke bentuk yang selanjutnya. Itu bentuk yang keenam, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jika ada bentuk yang seperti ini, berarti dia mempunyai 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah fx sama dengan gx, hx sama dengan 1, hx sama dengan min 1 dengan min 1 pangkat fx sama dengan min 1 pangkat gx, hx sama dengan 0 dengan fx dan gx keduanya bernilai positif. Langsung kita ke contoh. X min 4 pangkat 3x plus 2 sama dengan x min 4 pangkat x plus 6. Nah, sekarang di sini kita tentukan x min 4 itu adalah hx. Kemudian 3x plus 2 adalah fx. Dan x min 4 ini adalah hx juga. X plus 6 adalah gx. Kemungkinan yang pertama adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Fx-nya adalah 3x plus 2 sama dengan x plus 6. Sekarang kita cari nilai x-nya. 3x min x sama dengan 6 min 2. Kemudian di sini 3x dikurang x hasilnya 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. X sama dengan 2. Ini kemungkinan yang pertama adalah x sama dengan 2. Sekarang yang B. Kemungkinan yang kedua adalah hx sama dengan 1. Hx-nya itu adalah x min 4 sama dengan 1. X sama dengan 1 ditambah 4, x sama dengan 5. Nah, ini x yang kedua, x sama dengan 5. Dan x yang ketiga, hx sama dengan min 1. X min 4 sama dengan min 1, X sama dengan min 1 dikurang 4 sama dengan min 1 ditambah 4, X sama dengan 3. Nah, untuk langkah yang C atau untuk nilai X yang ini kita harus tentukan dulu. Jika nilai dari yang ini sama-sama ganjil, berarti X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Jika beda, yang satu ganjil, yang satu genap, berarti X sama dengan 3 bukan merupakan penyelesaian. Kita akan bahas X sama dengan 3 di slide yang selanjutnya. Karena tadi himpunan yang ketiga adalah X sama dengan 3, ini adalah X sama dengan 3. Nah, kita tinggal buktikan saja X sama dengan 3. Apakah nilai fx jika dimasukkan angka X sama dengan 3 bernilai sama-sama ganjil atau sama-sama genap? Jika keduanya fx dan gx sama-sama ganjil atau sama-sama genap, berarti X sama dengan 3 merupakan himpunan penyelesaian. Jika yang satunya genap, yang satunya ganjil, berarti X sama dengan 3 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Sekarang kita masukkan X sama dengan 3 ke fx dan gx. Di sini fx-nya itu kan 3x plus 2. Berarti saya masukkan nilai x-nya adalah 3. F3 sama dengan 3 kali 3 ditambah 2. 3 kali 3, 9 ditambah 2, hasilnya adalah 11. Ini adalah ganjil. Kemudian saya masukkan G3 sama dengan 3 ditambah 6, hasilnya adalah 9. Ini juga merupakan ganjil.
Karena keduanya sama-sama ganjil, berarti X sama dengan 3 merupakan himpunan penyelesaian juga. Ini yang C. Sekarang yang D, himpunan penyelesaian yang D. Hx sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Hx-nya itu kan X min 4 nih dia. X min 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 ditambah 4. X sama dengan 4. Nah, sekarang yang keempat, X-nya adalah 4. Dengan Fx dan Gx, ini syaratnya, keduanya bernilai positif. Kita masukkan X sama dengan 4 ini ke Fx dan ke Gx. Jika keduanya bernilai positif, berarti X sama dengan 4 merupakan himpunan penyelesaian. Kita masukkan di sini F4 sama dengan 3 dikali 4 ditambah 2. 3 kali 4, 12 ditambah 2, hasilnya 14. Nah, 14 ini bernilai positif. Kemudian kita masukkan lagi G4 sama dengan 4 ditambah 6. 4 tambah 6 adalah 10. Berarti ini bernilai positif. Karena keduanya bernilai positif, berarti X sama dengan 4 merupakan himpunan penyelesaian. Jadi ada 2 di C dan D, kemudian ada 2 di A dan B. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari bentuk yang seperti ini ada 4 dari kemungkinan yang pertama tadi ya, yaitu angka saya tulis seperti ini deh. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 2, kemudian dari yang paling kecil 3, kemudian 4 dan 5. Berarti ini ya, himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3, 4, dan 5. Dia mempunyai 4, nilai X-nya ada 4. Bentuk yang ketujuh adalah Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Ada 2 kemungkinan untuk menyelesaikan eksponen bentuk ini. Kemungkinan yang pertama adalah Hx sama dengan 0, dengan syarat nilai Fx-nya tidak boleh dari 0 dan Gx-nya tidak boleh dari 0. Sekarang kita cek terlebih dahulu. Ini adalah Fx, ini adalah Hx, ini adalah Gx, dan ini adalah Hx juga. Nah, sekarang yang pertama, kemungkinan yang pertama, Hx sama dengan 0. Hx-nya itu kan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, di sini 2, di sini 1. Karena di sini ada min 3, berarti keduanya sama-sama min ya, sama dengan 0. Nah, titik yang pertama atau nilai X yang pertama adalah X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Yang kedua adalah X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Jadi ada X sama dengan 2 dan X sama dengan 1. Nah, kalau sudah, ini belum selesai sampai di sini. Sekarang kita buktikan apakah nilai X jika kita masukkan ke Fx ataupun Gx hasilnya tidak sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaian. Nah, sekarang kita cek. Kita masukkan nilai X sama dengan 2 ke Fx dan ke Gx. Fx-nya itu adalah di sini Fx sama dengan X kuadrat ditambah X dikurang 5. Di sini adalah Gx sama dengan 2X ditambah 1. Sekarang kita masukkan Fx-nya 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 5. Hasilnya adalah 6 dikurang 5, yaitu 1. 1 tidak sama dengan 0. Kemudian kita masukkan F1.
F1-nya adalah 1 pangkat 2 ditambah 1 dikurang 5. Sama dengan 1 tambah 1, 2 dikurang 5 adalah 2 dikurang 5 sama dengan min 3. Min 3 juga bukan sama dengan 0. Sekarang kita masukkan G2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Kemudian G1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 3. Semua hasilnya tidak sama dengan 0. Berarti si X sama dengan 2 dan X sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaian. Kita sudah punya 2 himpunan penyelesaian, yaitu angka 1 dan angka 2. Nah, sekarang kita cari lagi himpunan penyelesaian di B, atau di posisi yang B ya, atau di syarat yang ini. Fx sama dengan Gx. Nih, di syarat yang ini. Fx itu kan ini, Gx yang ini. Berarti Fx sama dengan Gx. Fx-nya x kuadrat plus x min 5 sama dengan 2x ditambah 1. Kemudian di sini x kuadrat ditambah x min 2x min 5 min 1 sama dengan 0. X kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Berarti di sini kita cari nilai x-nya. 6 itu kan 3 dikali 2. Karena di sini nilainya min, berarti kita taruh min yang paling besar angkanya, yaitu di 3. Jadi di sini min, di sini positif sama dengan 0. Berarti x yang pertama adalah x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Nilai x yang kedua adalah x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, 1, 2, 3. Min 2 dan 3 dari sini, 1 dan 2 dari yang poin A yang tadi. Ini yang ada di poin A. Ini juga yang ada di poin A, yang sebelum slide ini ya. Nah, berarti himpunan penyelesaian kalau bentuknya seperti ini, min 2, 1, 2, dan 3. Bentuk F pangkat Fx pangkat 2 ditambah B A pangkat Fx ditambah C. Untuk menyelesaikan persamaan ini, maka gunakan pemisalan P sama dengan A pangkat Fx sehingga persamaan eksponensial tersebut berbentuk AP pangkat 2 ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Nilai P pada persamaan dapat dicari dengan faktorisasi persamaan kuadrat. Oke, makanya dari kemarin kan saya sudah bilang persamaan kuadrat harus diingat-ingat cara memfaktorisasi persamaan kuadrat. Dan ini sudah dipelajari ketika kalian SMP. Nih, pelajaran ini sudah di SMP. Nah, sekarang di sini lihat. Contoh, 3 pangkat 2x plus 1 min 3x min 2 sama dengan 0. 3 pangkat 2x plus 1 bisa saya rubah dengan sifat eksponen, yaitu 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1 dikurang 3 pangkat x dikurang 2 sama dengan 0. Kalau bentuknya seperti ini, saya rubah 3 pangkat x itu saya rubah menjadi P. Nah, di sini 3 pangkat satunya tetap saya pindahkan ke depan 3. 3 pangkat x-nya saya rubah menjadi P, berarti 3P pangkat 2 nih. Ini adalah P, berarti 3P pangkat 2 dikurang P dikurang 2 sama dengan 0. Kalau sudah, kita cari faktorisasi primanya. 3P, kemudian di sini P, sama dengan 0. Berapa dikali berapa? Yang hasilnya 2. Adalah 2 dikali 1. Karena di sini nilainya min, berarti yang min adalah yang ini.
di sini plus. Kenapa yang min adalah min 1 bukan 2? Karena min 1 dikali 3P hasilnya min 3P. Min 3P ditambah 2P hasilnya adalah min P. Nih ya. Nah, kalau sudah berarti ada dua nilai P kan di sini. Nilai P yang pertama adalah 3P ditambah 2 sama dengan 0. 3P sama dengan min 2. Berarti P sama dengan min 2 per 3. Kemudian nilai P yang kedua adalah P min 1 sama dengan 0. P sama dengan 1. Jadi ada dua nilai P-nya. Nah, ini belum selesai karena yang kita mau cari adalah nilai X ya. Nah, kita balik lagi ke permisalan tadi. Di sini 3 pangkat X sama dengan P. Berarti ada dua kali memisalkan kita. Yang pertama, 3 pangkat X sama dengan P. P yang pertama itu adalah min 2 per 3. Ini tidak memenuhi ya. Yang kedua adalah 3 pangkat X sama dengan P-nya kita masukkan 1. Nih, kita masukkan sini 1. Di sini tidak memenuhi ya, karena ini bentuknya pecahan. Nah, 3 pangkat X sama dengan 1 itu kan 3 pangkat 0 kan. Berarti nilai X-nya sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 0. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kalian pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.